Menjelang sore, dalam pelarian mereka, Nona muda Luo Yunchang berteriak meminta Juo Fan untuk menurunkannya karena ia tidak ingin meninggalkan para pengawalnya. Adiknya turut memarahi Juo Fan dan menyuruhnya untuk melepaskan kakaknya. Tanpa diduga, Juo Fan berhenti dan menjatuhkan Luo Yunchang hingga ia berteriak kesakitan. Luo Yunchang bersikeras untuk kembali demi menyelamatkan nyawa para pengawal keluarga Luo. Zuo Fan dengan dingin menanggapinya, mempersilakannya pergi jika memang itu yang diinginkan. Namun, ia kemudian melontarkan pertanyaan tajam. Apakah nona mudanya itu sanggup mengalahkan para bandit jika ia kembali ke sana? Mendengar itu, Luo Yunchang terdiam. Zuo Fan kembali memperingatkan bahwa para bandit sedang mencari mereka dan kembali sekarang sama saja dengan menjemput kematian. Adik Luo Yunchang yang marah atas ketidaksopanan Zuo Fan menuntut untuk segera dikembalikan ke tempat para bandit. Zuo Fan, dengan tatapan menyeringai yang mengintimidasi, mengancam akan memukul pantat anak itu yang seketika membuatnya ketakutan. Luo Yunchang pun memarahi Zuo Fan karena dianggap sudah keterlaluan. Zuo Fan membela diri dengan mengatakan bahwa tindakannya lebih baik daripada membiarkan tuan muda itu mati di tangan para bandit. Setelah itu, Zuo Fan menanyakan tempat persembunyian terdekat. Luo Yunchang yang terkejut memberitahukan tentang sebuah hutan di sisi Gunung Angin Hitam. Zuo Fan dengan percaya diri memutuskan tempat itu sebagai tujuan mereka, meskipun Luo Yunchang diam-diam berniat bahwa pergi ke sana hanyalah untuk menunda bahaya dan ia akan menghukum Zuo Fan pada waktu yang tepat. Setibanya di hutan sisi barat Gunung Kabut Hitam, Luo Yunchang menjelaskan bahwa orang luar sulit untuk masuk dan keluar dari tempat ini karena adanya kekuatan supranatural. Hal inilah yang menyebabkan para bandit yang menyerang villa mereka tidak berani mendekati area tersebut. Mendengar ini, Zuo Fan tersenyum senang karena menganggapnya tempat yang ideal. Luo Yunchang kemudian memerintahkan adiknya untuk pergi bersama Zuo Fan, sementara ia sendiri akan mengorbankan diri menghadapi para bandit. Namun, Zuo Fan dengan tegas menolak gagasan tersebut, membuat Luo Yunchang terkejut. Zuo Fan beralasan bahwa ia tidak terbiasa dengan tempat itu dan tidak ingin menjaga adiknya, bahkan mengancam akan membunuhnya jika merepotkan. Setelah adiknya berteriak kesal, Zuo Fan melanjutkan bahwa tindakan nona mudanya itu sama saja dengan bunuh diri. Ia mengingatkan Luo Yunchang untuk menghargai hidupnya yang telah dilindungi oleh pengorbanan para pengawalnya. Dengan penuh keyakinan, Zuo Fan menyatakan bahwa mereka bisa mengalahkan para bandit dan Sun Guanjia di sana. Luo Yunchang menganggap Zuo Fan gila karena ingin melawan 4 orang kuat seorang diri. Adiknya pun menimpali dengan menyebut Zuo Fan pembual. Ketika Luo Yunchang mempertanyakan apa yang bisa ia lakukan, Zuo Fan dengan penuh percaya diri menjawab bahwa sekelompok sampah seperti para bandit itu bukanlah tandingannya. Zuo Fan memberikan 2 pilihan, mendengarkannya atau menyerahkan diri. Ia kemudian meminta batu spiritual, harta keluarga Luo yang ada di tangan Luo Yunchang. Dengan terpaksa, Luo Yunchang memberikannya dan berjanji tidak akan memaafkan Zuo Fan jika ia gagal. Zuo Fan lalu menyuruh kakak beradik itu untuk menunggunya. Luo Yunchang mulai merenung, menyadari perubahan drastis pada diri Zuo Fan yang dulu penakut kini menjadi sangat pemberani. Di tengah hutan, Zuo Fan menemukan sebuah are formasi sihir alami yang sangat besar, sesuatu yang lebih berharga dari latihan seni bela diri. Dengan melantungkan mantra, ia menggunakan batu spiritual untuk mengaktifkan arai tersebut, mendatangkan roh-roh jahat. Dari kejauhan, Luo Yunchang dan adiknya melihat kilauan cahaya dari dalam hutan, dan kabut tebal yang biasanya menyelimuti area itu pun menghilang. Ketika Zuo Fan kembali, Luo Yunchang bertanya, apakah ia yang menyebabkan fenomena tadi? Zuo Fan dengan santai memintanya untuk tenang dan mengikutinya. Ia berjanji akan mengajarkan sihir untuk mengendalikan formasi dan membunuh para bandit. Luo Yunchang yang masih ragu dan bingung dengan kemampuan Zuo Fan kembali bertanya. Zuo Fan meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena ia telah membuat batas pada area tersebut dan akan mengajarkan cara menggunakannya sambil menunggu kedatangan para bandit. Sementara itu di sisi lain gunung, para bandit melaporkan kepada Sun Guanjia bahwa Luo Yunchang telah memasuki hutan berkabut. Ketua bandit yang licik berencana untuk menyanderanya agar ia patuh dan memandu mereka melewati hutan.
Namun, mereka terkejut ketika menemukan seseorang sedang duduk di bawah pohon, seolah-olah menunggu mereka. Orang itu adalah Zhuo Fan. Dengan santai, ia menyapa para bandit dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu mereka cukup lama. Ketua bandit segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan menghabisi Zhuo Fan.